Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Dwi Aziza dengan NPM 211353178. Saya Niken Larasati NPM 21130530013. Saya Diana Kaima NPM 21130531189. Saya Indika Salsabila NPM 213353376. Di sini kami akan mengobrol santai membahas kurikulum dengan tema ganti menteri ganti kurikulum. Di mana di dalamnya kami akan membahas mengenai sejarah masing-masing kurikulum, kebijakan, ciri khas masing-masing kurikulum, struktur, student center learning, student active learning, program pembelajaran dan juga permasalahan yang ada pada setiap masing-masing kurikulum. Nah, yang pertama kami akan membahas mengenai sejarah nih. Nah, teman-teman ada apa yang kalian ketahui mengenai sejarah? Dimulai dari sejarah kurikulum 1994 nih. Nah, yang saya ketahui ya soal kurikulum 1994 itu dibuat sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mempunyai sistem pembagian waktu pelajarannya itu menggunakan catur bulan. Oh baik, jadi kurikulum 1994 ini bukan penyempurna ya. Tadi itu ada catur bulan, sistem pembagian catur bulan. Catur bulan ini dalam kurikulum ini bagaimana ya? Nah, yang saya ketahui tentang catur bulan dalam kurikulum ini adalah pembagian waktunya yang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Jika kurikulum sebelumnya pembagian waktunya dalam 6 bulan satu kali, ini catur bulan meliputi 4 bulan satu kali pembagian masa kurikulumnya. Jadi setiap semester itu hanya berlangsung selama 4 bulan ya. Iya, betul. Selanjutnya saya mengetahui tentang sejarah kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini kita kenal sebagai KBK, singkatan dari kurikulum berbasis kompetensi. Nah, pendidikan berbasis kompetensi ini menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh kurikulum 2004 ini. Nah, kurikulum 2004 lebih berorientasi pada hasil dan dampak dari proses pendidikan serta keberagaman individu dalam menguasai semua kompetensi dalam pengimplementasian pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jadi pada kurikulum 2004 ini sangat menitik beratkan pada siswanya ya. Iya, pada hasil dan dampak dari proses pendidikannya. Oh iya. Nah, selanjutnya dari kurikulum 2004 ada pun kurikulum 2006. Nah, di sini tadi kan udah dibahas nih soal kurikulum 1994 sama 2004. Nah, untuk kurikulum 2006 yang saya ketahui ini, kurikulum 2006 ini memiliki sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, dari kurikulum 2006 sama kurikulum 2004 itu perbedaannya itu nggak jauh, di mana dari isi, terus dari target kompetensi sama hingga evaluasi itu untuk kurikulum 2006 tuh hampir sama 2004. Yang perbedaan menonjolnya ini terdapat di mana guru diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi sekolah di tempat mereka masing-masing mengajar. Nah, selanjutnya itu ada kurikulum baru nih, kurikulum 2013. Mungkin rekan-rekan ada yang lebih tahu tentang kurikulum 2013? Jadi kalau misalnya kurikulum 2013 ini diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013. Nah, kurikulum ini itu berbasis pada kompetensi yang pernah digagas dalam rintisan kurikulum berbasis kompetensi 2004, tapi belum terselesaikan karena ada desakan segera mengimplementasikan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu kurikulum 2006 tadi itu. Sederhananya, pengembangan kurikulum 2013 ini merupakan penyempurnaan atas beberapa kurikulum yang berlaku sebelumnya. Selain itu, penataan kurikulum di 2013 ini dilakukan sebagai amanah dari Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oh iya, setahu saya kurikulum 2013 ini ada juga kurikulum 2013 revisinya nih. Nah, bagaimana nih yang kalian ketahui mengenai sejarah atau pengembangan kurikulum 2013 revisi ini?
Nah, saya mengetahui tentang penjabaran atau sejarah dari kurikulum 2013 revisi ini, bahwa kurikulum 2013 kan tadi sudah memasukkan sebuah konsep dasar yang meredusir kekayaan kompleksitas proses pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, inilah yang perlu direvisi pada kurikulum 2013 revisi ini. Revisi terutama justru mengembalikan hakikat proses belajar yang melampaui sekadar pengembangan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, saya tahu nih kalau kurikulum darurat, di mana kurikulum ini terbentuk karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat pembelajaran dilakukan secara daring. Untuk penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, pemerintah melakukan penyederhanaan terhadap kurikulum, di mana penyederhanaan tersebut terletak pada pengurangan kompetensi dasar bagi setiap mata pelajaran. Kebijakan kurikulum darurat ini dirancang oleh pemerintah untuk digunakan sebagai opsi kurikulum bagi sekolah, di mana pemerintah memberikan 3 opsi, yaitu tetap memakai kurikulum nasional, memakai kurikulum darurat, atau memakai kurikulum yang telah ada. Nah, sekarang nih kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Gimana nih teman-teman? Kalau kalian ketahui? sepengetahuan saya mengenai kurikulum Merdeka Belajar ini merupakan kurikulum yang baru diterapkan di Indonesia ini mulai pada awal tahun 2022, di mana kurikulum ini itu lebih menitik beratkan atau lebih tujuan utama itu lebih untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Jadi di sini itu, jadi nanti kurikulumnya itu dia akan lebih sering untuk mengasah skill siswa. Kemudian dalam pembelajaran sendiri, guru diberikan fleksibilitas untuk mengajar. Jadi nggak perlu di dalam kelas, bisa di luar, atau juga pembelajaran sendiri itu dia lebih sering menggunakan berbasis project. Jadi siswa itu lebih memahami melalui apa yang telah dia lakukan dan kerjakan gitu. Itu pengetahuan saya mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Nah, tadi kan kita udah membahas ya teman-teman mengenai sejarahnya, dari sejarah kurikulum 1994 sampai kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, di setiap kurikulum ini kan memiliki kebijakan nih. Nah, apa sih yang kalian ketahui gitu mengenai kebijakan yang dari kebijakan kurikulum 1994 gitu? Jadi kalau misalnya kebijakan di kurikulum 1994 itu dia menekankan pada prinsip link and match pada sekolah kejuruan seperti STM, di mana link and match ini prinsip tentang pentingnya keterkaitan antara pendidikan dengan dunia kerja atau industri. Sekolah itu harus dapat menyiapkan tenaga kerja yang tampil yang dibutuhkan oleh industri. Sebaliknya, dunia industri juga harus dapat bersinergi dengan lembaga-lembaga pendidikan. Itu saja sih yang saya ketahui soal kebijakan terhadap kurikulum 1994. Nah, setelah kurikulum 1994 ini terdapat kurikulum 2004 yang sudah saya bahas tadi, yang saya disebut dengan KBK. Kebijakan kurikulum 2004 ini dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi ini menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Nah, setelah kurikulum 2004 ini dimunculkan, kemudian muncul lagi kurikulum 2006 yang disebut KTSP. Seperti yang sudah disampaikan rekan-rekan saya tadi mengenai kebijakan kurikulum 1994 sama kurikulum 2004. Untuk kurikulum 2006 sendiri atau KTSP, ciri kebijakan itu terletak di mana guru diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Jadi di sini guru itu boleh menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan kondisi yang ada pada lapangan dan terdirinya langsung. Jadi hal itu bisa memudahkan guru dan siswa. Karena apa yang kita tuang dalam rencana itu memang sesuai dengan kondisi aslinya, seperti itu untuk kebijakan yang saya tahu untuk kebijakan dari kurikulum 2006. Untuk selanjutnya ada kurikulum 2013, mungkin rekan-rekan yang ingin menyampaikan atau lebih tahu nih soal kebijakan kurikulum 2013 seperti apa? Nah, jadi kalau misalnya kurikulum 2013 itu yang saya ketahui dia merupakan pengganti dari KTSP atau kurikulum 2006 yang melanjutkan pengembangan KBK yang telah dirintis pada tahun 2004 dan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, yang punya tujuan untuk mendorong para peserta didik untuk mampu melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau yang mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran di sekolah. Jadi
tujuan utama dari kebijakan kurikulum 2013 ini lebih ke untuk peserta didiknya ya, seperti mendorong peserta didiknya agar lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran gitu ya. Jadi berfokus pada peserta didik juga ya. Iya. Nah, setelah kebijakan kurikulum 1994, 2004, 2006, 2013 itu balik lagi ya, terdapat kurikulum darurat. Nah, di sini juga kurikulum darurat ini memiliki kebijakan, yaitu di mana kebijakan kurikulum darurat tersebut dirancang oleh pemerintah untuk digunakan sebagai opsi kurikulum bagi sekolah, di mana pemerintah memberikan 3 opsi. Balik lagi ya, 3 opsi, yaitu memakai kurikulum nasional, memakai kurikulum darurat, atau memakai kurikulum yang telah ada. Nah, dari beberapa tadi kebijakan kurikulum yang sudah teman-teman dan juga saya bahas, kita akan berlanjut ke kebijakan kurikulum yang sekarang ini nih, kayak bagaimana teman-teman? Nah, untuk kurikulum yang baru sendiri, kurikulum Merdeka ini kebijakannya itu banyak diatur dalam peraturan Kemendikbudristek. Seperti contohnya ada peraturan Kemendikbudristek nomor 5 tahun 2002, kemudian nomor 7 tahun 2002, terus Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Di mana salah satu contohnya di awal tadi saya menyebutkan ada Permendikbudristek nomor 5 tahun 2002, di mana standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Nah, mungkin untuk kurikulum Merdeka ini peraturannya lebih banyak tertuang dalam peraturan yang diatur dalam Kemendikbudristek. Seperti itu yang saya ketahui. Oke, tadi kan sudah kita bahas mengenai sejarah dan juga kebijakan dari masing-masing kurikulum ini. Nah, selanjutnya ini adalah ciri khas dari masing-masing kurikulum tersebut. Mulai dari kurikulum 1994 nih, bagaimana teman-teman? Nah, saya di sini mengetahui ciri-ciri dari kurikulum 1994, yang dimana cirinya adalah pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur-ulang. Semua aspek kurikulum ditentukan oleh Departemen Pusat. Proses pembelajarannya berpusat pada guru atau pendidik. Evaluasi atau sistem penilaian menekankan pada kemampuan kognitif. Pembelajaran di sekolah ini lebih berorientasi pada materi pelajaran atau isi. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir, memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Nah, setelah kurikulum 1994 ini terdapat kurikulum 2004 yang sering disebut KBK. Ciri-ciri dari kurikulum 2004 ini menekankan pada tercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Itu yang pertama. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Dan yang keempat itu sumber belajar bukan hanya dari guru, tetapi dari sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang terakhir, penilaiannya menekankan pada proses dan hasil dalam upaya pencapaian kompetensi. Nah, itu tadi ya. Namun tidak hanya ciri khas dari kurikulum 1994 dan juga kurikulum 2004 tadi. Namun KTSP atau kurikulum 2006 ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu di mana pertama ciri-ciri yang paling terlihat yaitu pada struktur program KTSP yang memuat sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Lalu kriteria keberhasilan KTSP ini lebih banyak diukur dari kemampuan siswa menguasai materi pelajaran. Lalu yang kedua, dilihat dari prinsip-prinsip pembelajaran dalam KTSP yang menekankan pada aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran melalui berbagai pendekatan dan juga strategi pembelajaran yang disarankan. Yang ketiga, hal ini tampak pada salah satu prinsip KTSP tadi ya, yakni berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan juga lingkungannya. Lalu yang terakhir, yang keempat, KTSP merupakan kurikulum teknologis, yang dimana hal ini dapat dilihat dari adanya standar kompetensi, standar dasar yang kemudian dijabarkan pada indikator hasil belajar, yakni sejumlah perilaku yang terukur sebagai bahan penilaian. Nah, itu tadi
ciri khas dari kurikulum 2006 atau mata SP. Nah, selanjutnya kan ada kurikulum 2013 nih. Nah, teman-teman bagaimana? Ada yang tahu nggak ciri-ciri dari kurikulum K13 ini? Untuk kurikulum 2013 sendiri ini memiliki ciri-ciri di mana dalam setiap pembelajaran itu memiliki tujuan untuk mengembangkan sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan dari peserta didik. Kemudian di kurikulum 2013 juga ini sekolah-sekolahnya diberikan fasilitas. Fasilitas yang dimaksud yaitu fasilitas di mana siswa itu diperbolehkan untuk belajar, kemudian ilmu yang dia dapatkan itu bisa diaplikasikan di kehidupan mereka. Kemudian ada yang ketiga itu kurikulum 2013 juga memberikan waktu leluasa untuk mengembangkan pengetahuan sikap dan juga keterampilan pengetahuan itu kepada pengajar ataupun kepada siswa. Kemudian isi atau konten dari kurikulum 2013 ini dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti yang kemudian dirinci dalam bentuk KD, di mana KD ini dikembangkan dengan prinsip akumulatif. Itu adalah sisi dari kurikulum 2013. Selanjutnya kurikulum 2013 tidak direvisi dan memiliki cirinya lagi, yaitu mungkin rekan-rekan yang lebih tahu mengenai K13 revisi. Nah, saya mengetahui ciri khas dari kurikulum 2013 revisi ini. Yang pertama adalah penataan kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial pada semua mata pelajaran. Koherensi KI, KD, dan penyelesaiannya dokumen. Dan pemberian ruang kreatif kepada guru dalam mengimplementasikan kurikulum. Penataan kompetensi yang tidak dibatasi oleh pemegalan taksonomi proses berpikir. Nah, setelah kurikulum 2013 revisi ini, ada kurikulum darurat yang memiliki ciri khas tertentu. Baik, kalau dari kurikulum darurat ini setidaknya ada 4 ciri khasnya. Jadi dalam kurikulum ini ciri yang pertama itu kesederhanaan, yang kedua kejelasan, yang ketiga prioritas, dan yang keempat itu aktivitas. Kurikulum yang sederhana hanya termuat materi yang esensial saja. Dia untuk kompleksitasnya di nomor 2 kan. Hasil dari kurikulum mengandung kejelasan suatu harapan bagi guru dan para peserta didik. Skala prioritasnya dalam rumusan sehingga menghasilkan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa yang menyenangkan. Oh baik. Sebelumnya tadi sudah dibahas ya oleh teman saya, yaitu kurikulum darurat, di mana kurikulum tersebut dibentuk pada saat COVID-19 menyerang Indonesia ya. Mungkin kurikulum tersebut dibuat secara sederhana untuk memudahkan peserta didik belajar, karena untuk pandemi itu kan kita belajarnya daring ya. Nah, jadi dibuatlah kurikulum secara sederhana agar memudahkan guru dan juga peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Nah, selanjutnya ini adalah kurikulum merdeka nih, memiliki ciri-ciri, yaitu diantaranya pembelajaran yang digunakan berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Lalu yang kedua, fokus terhadap materi esensial sehingga terdapat waktu untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar, contohnya yaitu literasi dan juga numerasi. Lalu yang ketiga, fleksibilitas, di mana guru untuk bisa melakukan pembelajaran yang terdiferensial sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, yang terakhir ini tersedianya perangkat ajar yang cukup banyak. Pada kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum yang sudah hampir lengkap ya, hampir sempurna karena memiliki perangkat ajar yang cukup banyak dan cukup memadai. Dalam kurikulum merdeka ini, guru juga dibebaskan untuk menggunakan perangkat ajar yang cukup banyak, mulai dari buku, teks, asesmen, literasi, dan numerasi, modul ajar, dan lain-lainnya. Begitu tadi ciri-ciri dari setiap masing-masing kurikulum nih. Nah, karena tadi kita sudah membahas mengenai ciri khas dari masing-masing kurikulum, di setiap masing-masing kurikulum juga memiliki strukturnya. Di mana struktur ini terdiri dari mata pelajaran dan juga alokasi waktu. Nah, setiap kurikulum ini memiliki strukturnya yang berbeda-beda, namun perbedaan tersebut tidak terlalu jauh. Misalnya, pada struktur kurikulum merdeka. Nah, pada kurikulum merdeka ini, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi mata pelajaran IPAS. Atau mata pelajaran ini dimulai dikerjakan dari kelas 4, kelas 5, dan juga kelas 6. Ada pengurangan materi untuk menekankan pada pemahaman tentang ilmu pengetahuan sebagai cara dalam melihat dan mengeksploitasikan lingkungan, alam, dan sosial budaya dalam keseharian. Struktur kurikulum merdeka ini juga, struktur yang terbaru ini, juga memperkenalkan pembelajaran berbasis proyek sebagai kegiatan kokurikuler.
kokurikuler. Pembelajaran ini merupakan kegiatan kontekstual, kolaboratif, dan berorientasi pada penyelesaian problem atau membuat karya pembelajaran berbasis proyek. Dirancang untuk mengembangkan kompetensi dan karakter profil peserta didik pelajar Pancasila. Namun, pada kurikulum lainnya, substansi mata pelajaran IPA dan juga IPS ini pada jenjang SD terutama merupakan IPA terpadu dan juga IPS terpadu. Ini tergolong pada kurikulum KTSP atau 2006. Pembelajaran pada kelas 1 sampai kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas 4 sampai kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Nah, pada alokasi waktunya juga memiliki alokasi waktu yang berbeda-beda. Contohnya pada struktur. Nah, contohnya pada alokasi waktu struktur kurikulum 2013 nih, di mana setiap jumlah mata pelajaran per minggu itu berbeda-beda. Contohnya misalnya pendidikan agama Islam itu per minggunya itu mereka pada kurikulum ini terdapat 38 jam. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu per minggunya memiliki waktu yang Nah, jadi untuk alokasi waktu pada setiap masing-masing struktur kurikulum itu memiliki waktu yang berbeda-beda nih. Ada yang rentang waktunya 3 jam per hari, 6 jam, 5 jam, bahkan ada yang juga 2 jam nih. Oke, yang terakhir kan kita sudah bahas mengenai struktur dari masing-masing kurikulum nih. Nah, sekarang kan kita ada di abad 21 ya. Nah, kebutuhan apa sih yang ada pada abad 21 ini? Nah, kebutuhan kemampuan abad 21 pada pengimplementasian kurikulum saat ini kita jalani adalah kebutuhan kemampuan yang meliputi 4C. 4C ini adalah creative thinking, critical thinking, dan problem solving, communication, dan collaboration. Itu artinya adalah keterampilan berpikir kreatif. Nah, dalam pengimplementasian pembelajaran saat ini dibutuhkan kebutuhan kemampuan abad 21 yang meliputi 4C. 4C adalah singkatan dari creative thinking, critical thinking, dan problem solving, communication, dan collaboration. Ini adalah pengertian dari keterampilan berpikir kreatif, berpikir kritis, dan pemecahan masalah, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Nah, kompetensi 4C ini mulai diterapkan baik dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, selanjutnya dalam kebutuhan kemampuan abad 21 ini dibutuhkan pengimplementasian student centered learning. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak student centered learning ini seperti apa sih? Setahu saya ini student centered learning atau SCL adalah suatu model atau pendekatan pembelajaran yang mana menempatkan siswa ini sebagai titik pusat atau objek utamanya, di mana dengan tujuan untuk mengembangkan minat, motivasi, kemampuan yang ada pada diri peserta didik tersebut. Yang dimana student centered learning ini terdapat pada kurikulum 2013. Jadi mulai adanya SCL ini itu pada kurikulum 2013. Seperti itu yang saya tahu, teman-teman. Nah, yang saya tahu juga kalau dari pembelajaran student centered learning ini, model pembelajarannya itu berfokus pada siswa atau peserta didik, sehingga pengajar hanya sebagai fasilitator dalam proses belajar. Dan dalam pendekatan SCL ini, pembelajar mempunyai tanggung jawab penuh atas kegiatan belajarnya, terutama dalam bentuk keterlibatan aktif dan partisipasi peserta didik. Student centered learning. Nah, student centered learning ini juga memiliki karakteristik tersebut ya. Karakteristik yang mendasari dari student centered learning ini, yang merupakan pembelajaran dewasa yang aktif, interaktif, mandiri, bertanggung jawab atas pembelajaran, adanya keleluasaan bagi para siswa untuk mengembangkan segenap potensinya, pembelajaran yang bersifat kolaboratif, kooperatif, dan kontekstual, dan yang terakhir memiliki karakteristik alih fungsi guru dari sumber utama ilmu pengetahuan menjadi fasilitator yang menerapkan. Nah, dalam kebutuhan kemampuan abad 21 ini tidak hanya membutuhkan student centered learning, adapun berpusat pada student active learning. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih student active learning itu seperti apa? Kalau dari namanya ya, student active learning, dimana student siswa yang aktif, pembelajaran siswa yang aktif nih. Student active learning ini merupakan salah satu strategi belajar mengajar yang menuntut keaktifan dan juga partisipasi subjektif secara optimal, sehingga siswa mampu bertingkah lakunya secara efektif dan juga efisien. Nah, dari pengertian tadi,
Study active learning ini memiliki unsur-unsurnya nih, di mana unsur-unsur dalam metode study active learning adalah aktivitas belajar peserta didik, aktivitas guru mengajar, program belajar, suasana belajar, mengajar, dan juga sarana belajar. Nah, fungsi dari student active learning ini, fungsi diciptakannya student active learning ini karena dari penerapan metode student active learning bisa membekali siswa dengan life skill yang sesuai dengan lingkungan hidupnya, dan juga membantu siswa untuk aktif dan mandiri, mempersiapkan siswa untuk menjadi insan yang bertanggung jawab dan mengembangkan wawasan berpikir yang terbuka dan juga objektif nih. Pengertian, unsur, dan juga fungsi dari student active learning ini. Jadi pembelajaran student center learning dan juga student active learning ini sangat penting diterapkan pada Untuk menumbuhkan kebutuhan kemampuan abad 21 ya, ini. untuk menumbuhkan kebutuhan abad 21 ini nih. Nah, selanjutnya ini adalah program pembelajaran. Karena tidak mungkin kurikulum ini tidak menerapkan program pembelajaran. Program pembelajaran ini terdiri dari RPP, kegiatan pembelajaran, dan juga penilaian. Nah, oke guys, jadi program pembelajaran ini terdiri dari RPP, kegiatan pembelajaran, dan juga penilaian. Oke, jadi RPPK 13 ini menggunakan kompetensi inti, sedangkan RPPK TSP menggunakan standar isi, di mana RPPK 13 lebih detail dari sikap spiritual, pengetahuan, dan juga keterampilan, sedangkan RPPK TSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu rancangan RPP Merdeka. Rancangan RPP Merdeka belajar ini memiliki beberapa perbedaan dengan RPPK 13 tadi, di mana jika RPPK 13 tidak menampilkan profil belajar, maka RPP Merdeka Belajar menampilkan profil siswa sebagai latar belakang dalam menentukan pembelajaran yang sesuai dengan bakat, minat, gaya belajar, bahkan keadaan sehari-hari siswa. Selanjutnya yaitu proses penilaian. Yang pertama pada proses penilaian KTSP, di mana lebih dominan pada aspek pengetahuan. Pada kurikulum K13, penilaian dilakukan secara otentik dengan mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Lalu penilaian pada kurikulum K13 ini dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan tadi. Juga sementara kurikulum mereka tidak melakukan pemisahan ini, di mana kurikulum K13 disertai perangkat pedoman implementasi kurikulum, panduan penilaian, dan panduan pembelajaran setiap jenjang. Jika KTSP setiap pembelajaran mata pelajaran dirancang terdiri sendiri dengan kompetensi dasar sendiri pula dan berjumlah 11 mata pelajaran di K13, setiap pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Sementara pada proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran kurikulum Merdeka menggunakan panduan pembelajaran interkurikuler 70-80% dan kokurikuler dari 20-30% melalui proyek penguatan profil belajar Pancasila. Itu tadi dia proses pembelajaran. Oke, sesuai dengan tema yang kita pilih tadi, yaitu ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, karena perbedaan kurikulum ini timbullah permasalahan yang muncul. Nah, yang menyebabkan kurikulum ini harus berubah terus gitu loh. Nah, yang pertama ini kita mengetahui permasalahan pada kurikulum tahun 1994. Yang pertama adalah beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya materi pelajaran dan banyaknya materi yang ada di setiap mata pelajaran. Adapun materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa. Proses pembelajaran bersifat klasikal dengan tujuan menguasai materi pelajaran guru sebagai pusat pembelajaran. Dan yang terakhir, permasalahan yang muncul pada kurikulum 1994 ini adalah evaluasi atau sistem penilaian menekankan pada kemampuan kognitif. Itu tadi permasalahan yang muncul pada kurikulum 1994 yang menyebabkan perubahan ke kurikulum 2004 atau yang disebut KBK. Walaupun permasalahan yang muncul dari kurikulum KBK ini itu karena yang pertama, belum semua guru itu mengikuti diklat kurikulum 2004. Kemudian yang kedua, guru dan siswa masih menggunakan paradigma lama dalam pembelajaran. Yang ketiga, mata pembelajaran TIK masih diajarkan oleh guru yang belum mempunyai kompetensi. Yang keempat, fasilitas belum memadai. Kelima itu, buku siswa belum rata atau belum tersedia pembagiannya. Yang terakhir, belum adanya buku pegangan guru, sehingga
dilakukan revisi sehingga diganti ke KTSP 2006. Nah, untuk permasalahan di KTSP 2006 yang saya ketahui ini, yang pertama, sekolah ini mengalami kesulitan dalam menyusun isi dokumen KTSP yang dimana memuat visi, misi sekolah dan materi. Kemudian yang kedua itu kurang pahaman pihak sekolah terhadap penyusunan KTSP, mengakibatkan banyak sekolah membuat KTSP asal jadi saja. Jadi karena kekurangan pengetahuan dan informasi, tidak ada kesalahan gitu misalnya. Kemudian yang ketiga, kesulitan dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional dan bidang lainnya yang belum sinkron dengan perencanaan pendidikan sebagai penghasil lulusan atau tenaga kerja. Kemudian yang keempat, tidak mudah memilih materi dan komposisi kurikulum yang tepat untuk mendukung berbagai tujuan yang telah ditetapkan sesuai kemampuan dan perkembangan jiwa anak. Dan permasalahan terakhir yaitu pengembangan kurikulum tidak melibatkan tim kerja yang kompak dan transparan, baik dari komponen guru maupun dari masyarakat. Mungkin itu yang pengetahuan yang saya tahu mengenai permasalahan dari kurikulum 2006 atau KTSP. Nah, selanjutnya ini ada kurikulum baru, itu kurikulum 2013 yang notabene sampai sekarang masih banyak guru ikut permasalahan yang terjadi. Mungkin dari rekan ada yang lebih mengetahui tentang permasalahan kurikulum 2013. Pada kurikulum K13 ini juga memiliki permasalahan-permasalahan yang timbul, seperti guru masih banyak yang kurang memahami bagaimana cara menerapkan kurikulum 2013 ini dengan baik. Lalu sarana dan prasarana yang belum cukup mendukung nih. Dan yang ketiga, penilaian kurikulum 2013 yang bersifat autentik. Dan yang terakhir, pendistribusian buku yang belum merata. Jadi banyak kayak di sekolah-sekolah yang termasuk pedalaman gitu, buku dan sarana dari pemerintah itu belum merata. Jadi itulah yang menjadi permasalahan pada kurikulum K13 ini. Selanjutnya itu kurikulum pemerintah mengadakan lagi nih revisi kurikulum K13. Bagaimana nih teman-teman? Nah, dalam pengimplementasian kurikulum 2013 revisi ini memiliki permasalahan yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, sumber daya manusia guru masih belum memadai, sumber belajar masih terbatas, dan jam mengajar guru ada yang mengalami kekurangan. Nah, dalam permasalahan kurikulum 2013 revisi ini, maka diperbarui kurikulum yang disebut dengan kurikulum darurat. Nah, kalau kurikulum darurat ini kan tercipta karena adanya pandemi COVID ya. Jadi permasalahan yang muncul adalah kurangnya sosialisasi mengenai kurikulum darurat ini, sehingga banyak sekolah yang masih belum paham dengan kurikulum ini. Akibatnya banyak sekolah yang belum menerapkan kurikulum ini. Jadi dibentuklah kurikulum merdeka atau prototype. Jadi permasalahan-permasalahan tersebut kan mungkin kita rasa sudah cukup ya. Di kurikulum merdeka ini juga masih terdapat permasalahan nih yang sering timbul, di mana sejumlah guru masih mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Mungkin karena ini kurikulum baru ya, jadi guru masih kaget ataupun dia belum menguasai kurikulum. Jadi sejumlah guru ini mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Lalu yang kedua, banyak sekolah yang belum siap menerapkan kurikulum merdeka nih. Mungkin dilihat dari fasilitasnya ataupun dari kemampuan sumber daya manusianya yang kurang. Makanya beberapa sekolah ini belum cukup nih, belum bersedia untuk menerapkan kurikulum ini gitu. Lalu yang ketiga itu akses pembelajaran terbatas dan belum memadai. Ini juga. Lalu yang terakhir, kompetensi atau skill yang belum memadai. Dan yang terakhir, tidak memiliki pengalaman dalam kemerdekaan belajar. Jadi tadi dia permasalahan, walaupun kurikulum ini kurikulum yang terbaru, namun tidak sama saja tidak luput dari namanya permasalahan. Baik lagi ke tema kita tadi, ganti kurikulum. Nah, kita tidak tahu nih nanti kalau kita ganti kurikulum baru atau bagaimana kurikulum yang terbaru tersebut, apakah masih memiliki permasalahan atau memang sudah sempurna gitu kurikulumnya ya. Jadi menurut kalian nih dari sekian tadi kita sudah bahas ya beberapa kurikulum dari 1994 sampai kurikulum yang sekarang ini kurikulum merdeka. Nah, bagaimana sih menurut kalian yang paling cocok digunakan untuk peserta didik nih, terutama peserta didik sekolah dasar? Kurikulum apa yang paling cocok? Nah, kalau menurut saya, yang pantas untuk diterapkan di Indonesia ini adalah kurikulum 2013. Karena kurikulum 2013 ini memiliki 3 tahap, yaitu efektivitas interaksi,
efektivitas pemahaman dan efektivitas penyerapan ini dapat membantu siswa dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan baik dan benar. Nah, penerapan kurikulum 2013 ini adanya jam pembelajaran yang menekankan kompetensi singkat, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu pada peserta didik. Menurut saya, jika menurut kalian mungkin berbeda pendapatnya. Tapi kalau menurut saya itu lebih cocok kurikulum Merdeka Belajar ya, karena lebih sederhana dan mendalam. Jadi kalau kurikulum Merdeka lebih berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Proses pembelajarannya juga jadi diharapkan itu lebih mendalam dan lebih bermakna gitu, tidak terburu-buru dan menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian dia lebih merdeka karena peserta didik khususnya jenjang SMA ya, itu tidak ada program peminatan di SMA. Kalau dulu masih ada peminatan buat kurikulum 2013 itu kayak ada IPA, IPS, dan Indonesia gitu kan, dan masih banyak lagi. Ini udah nggak ada, dia dibebasin untuk milih dia mau apa gitu, dan lebih relevan dan interaktif. Itu sih kalau menurut saya. Nah, saya setuju sama pendapat saudari Liana. Menurut saya tuh kurikulum Merdeka tuh lebih cocok untuk dilakukan karena di sini dengan kurikulum itu lebih mengembangkan minat dan bakat siswa. Jadi di situ siswa tuh dia tuh dalam pembelajaran dia tuh akan sering belajar itu berbasis proyek, di mana siswa tersebut nantinya bisa lebih memahami materi yang disampaikan guru karena dia praktek langsung. Kemudian yang ketiga, yang kedua itu fleksibilitas pembelajaran, di mana pembelajaran itu tidak menuntut di dalam kelas, enggak, tapi bisa di luar kelas. Jadi siswa itu tetap bisa belajar dimanapun yang dia suka, baik di luar kelas maupun dalam kelas, dan juga dia kayak bisa daring ataupun luring juga gitu. Tapi saat ini lebih ke luring karena sudah tidak ada COVID, sudah berkurangnya COVID ya teman-teman. Jadi lebih ke yang luring seperti itu. Jadi menurut saya lebih ke yang merdeka karena lebih Relevan ya pada saat anak SD, apalagi untuk anak SD, karena dia bisa aktif-aktif ya anaknya. Karena kalau untuk pembelajaran yang monoton kayak di dalam kelas, guru hanya memberikan ceramah, memberikan materi gitu kan. Peserta didik khususnya anak SD ini akan lebih cepat bosan. Tapi jika pembelajaran yang di luar dan juga berfokus pada siswa terlibat aktif, maka anak peserta didik pun ikut andil gitu, ikut serta dalam pembelajaran tersebut. Oke guys, jadi itu dia tadi pembahasan santai kita mengenai kurikulum. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun perbuatan kami saat membahas tentang kurikulum tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.